Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 ya. Matius pasal 28 ayat 2 Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8. Mari kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di Zoom bisa mengikutinya, bisa buka Alkitabnya. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Mulai ayat 23 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, di ayat 27 berkata, "Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Nah, melalui peristiwa angin ribut diredahkan oleh Yesus, murid-murid semakin lebih lagi mengenal siapakah Yesus. Nah, dalam peristiwa ini ketika angin ribut dijadikan tenang, gelombang dijadikan tenang oleh Yesus, maka murid-murid yang bersama dengan Yesus heran. Nah, orang apakah dia ini sehingga angin danau pun taat kepadanya? Orang apakah? Jadi dalam peristiwa angin ribut ditenangkan atau menjadi teduh kembali, murid-murid semakin lebih melihat bagaimana kuasa Yesus yang dahsyat, perkataannya yang luar biasa. Dan mereka masih dalam bagian ini bertanya, orang apakah dia ini? Jadi ingin tahu akhirnya lebih dalam lagi, siapakah dia. Dan dalam setiap peristiwa yang terjadi di mana Yesus menunjukkan kuasanya, hendak menyatakan sesungguhnya kepada orang-orang bahwa dia adalah Tuhan atas segalanya, Tuhan yang berkuasa. Nah, dalam peristiwa angin ribut diredahkan, murid-murid bersama-sama dengan Yesus, dan masalah dihadapi oleh murid-murid. Kalau kita melihat di sini, masalah yang dihadapi dari alam, yaitu angin ribut. Nah, beberapa hari yang lalu kita membahas masalah yang dihadapi oleh umat manusia atau murid-murid adalah yang kita hadapi sakit penyakit, bisa dari dalam diri kita, atau juga masalah yang kita hadapi masalah serangan kuasa kegelapan. Tetapi kali ini kita melihat murid-murid menghadapi masalah dari alam, cuaca. Nah, ternyata baik alam atau cuaca pun Yesus berkuasa atasnya. Nah, hal yang menarik dalam peristiwa ini adalah masalah itu yang dihadapi oleh murid-murid, ternyata di situ pun Yesus ada. Ini bagian pertama yang kita lihat, ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi di dalam perahu itu ada Yesus, ada murid-murid. Nah, waktu Yesus naik tentu nggak ada masalah, masih tenang. Tetapi ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sekonyong-konyong atau tiba-tiba, tak terduga, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut, tiba-tiba, mendadak situasinya. Dan ini sangat mencekam tentunya. Persiapan namanya mendadak, tentu nggak ada persiapan. Kalau tiba-tiba
angin ribut, pasti ada yang ya kacau juga gitu ya, karena kita nggak ada persiapan seperti itu kira-kira, karena sekonyong-konyong tiba-tiba. Nah, Yesus ada di situ, tetapi Yesus tidur. Nah, persoalan ini yang terjadi ini, Yesus ada di situ, tapi persoalan bukan kepada Yesus. Hal yang terpenting dari peristiwa ini ya bukan kepada Yesus, tetapi kepada murid-murid. Nah, wajar saja Yesus tidur, tidak ada masalah bagi Tuhan Yesus. Ya, Yesus ada di situ. Ya. Nah, tetapi dalam peristiwa ini yang hendak diuji adalah murid-murid. Nah, bagian pertama kalau kita melihat artinya begini, Yesus bersama dengan kita, tetapi tidak selalu ya situasi baik-baik saja, aman-aman saja. Nah, bisa kita diperhadapkan dengan masalah, dengan pergumulan, sekalipun Yesus bersama dengan kita. Jadi kebenaran ini kita pegang. Ya, kita orang percaya Yesus bersama dengan kita, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Ya, benar, kita percaya hal itu. Tetapi di dalam bagian ini kita melihat bahwa bisa saja masalah timbul, ya, atau problem kita hadapi sekalipun Yesus bersama dengan kita. Nah, hanya dari sisi kita perlu mempersiapkan diri bahwa sewaktu-waktu ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, ya, walaupun Yesus bersama dengan kita. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, kita melihat peristiwa ini terjadi dan diizinkan oleh Tuhan untuk menguji iman daripada murid-murid. Jadi persoalan yang dapat terjadi dalam hidup kita itu dapat ya dari sisi Yesus, dari sisi Tuhan, bagi kita adalah menguji iman kita. Apakah ketika terjadi masalah kita mulai goncang, mulai ragu-ragu tentang Tuhan, atau mulai ya bersungut-sungut, ya. Coba kita melihat dalam perjalanan hidup kita, ketika ada masalah, ada problem dalam hidup kita dan kita tidak mampu menyelesaikan secara pribadi atau dengan kekuatan kita secara manusia, ya kita bisa mengeluh, kita bisa bersungut-sungut, atau mungkin kita sudah berdoa tetapi belum kunjung tiba jawaban, kita mulai bimbang. Nah, apa yang terjadi bagi murid-murid? Yesus ada di situ, betul, dan mereka datang kepada Yesus, bagus, tindakan yang bagus, ya. Tetapi waktu mereka datang kepada Yesus, mereka datang tanpa iman atau penuh keraguan. Perhatikan di ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, ngapain juga minta tolong kepada Yesus kalau nggak ada keyakinan? Perhatikan, kita binasa. Mestinya kan jangan kita binasa. Tuhan, tolong, kami percaya Engkau sanggup menolong kami, Engkau berkuasa, kita tidak akan binasa karena Engkau ada bersama dengan kami. Mestinya kan begitu. Tetapi ya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Jadi berseru kepada Tuhan, tapi seruannya adalah kita binasa. Ya, matilah kita, kira-kira begitu ya. Ya, padahal Yesus ada di situ. Mereka minta tolong, tapi perkataan kita binasa. Ya. Nah, hal ini terjadi karena memang mereka dalam goncangan, ya. Sekonyong-konyong masalah itu datang, jadi tidak ada persiapan sama sekali, ya. Maka perlu kita berjaga-jaga, ya, bersiap-siap. Nah, kemudian perhatikan, ya, ia berkata kepada mereka, ya, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Mengapa kamu takut? Ya, persoalan memang bisa membuat kita takut, cemas, ya, pergumulan, apalagi ini kan nyawa, badai alam yang ya jadi persoalan-persoalan, pergumulan ya yang kita hadapi, ya, mau bisa membuat kita takut, ya, cemas. Waduh, bagaimana dong nanti? Aduh, ini tidak bisa kita selesaikan. Aduh dan aduh. Nah, itu menunjukkan bahwa kita kurang percaya, atau kita tidak percaya, atau kita ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid yang bersama dengan Yesus, yang sangat dekat dengan Yesus, yang bergaul karib dengan Yesus, ya, yang melihat langsung perbuatan-perbuatan Yesus yang dahsyat sebelumnya,
ya tetap juga menghadapi badai itu mereka ketakutan ya. Itu pun bisa terjadi dalam hidup kita ya. Bisa goncang iman kita ketika ada masalah yang terjadi dalam hidup kita ya, bisa goncang. Kita nggak hebat-hebat banget ya. Untuk itu mari kita ya lebih lagi berjaga-jaga ya, supaya kita tidak tergoncang ketika ada masalah, ada pergumulan. Nah, ketika mereka datang kepada Yesus dan Yesus menegur mereka ya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, kamu yang tidak beriman, kira-kira kamu yang ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Nah, dalam kondisi seperti itu Tuhan mengerti keadaan murid-murid. Tuhan tahu sejauh mana kekuatan iman murid-murid. Yesus tahu ya. Yesus tahu sejauh mana kekuatan kita, iman kita menghadapi persoalan. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi kita lihat ada tindakan Yesus tepat pada waktunya menolong mereka. Di saat mereka ketakutan, murid-murid ketakutan, di saat perahu mereka diombang-ambingkan gelombang itu, di saat mereka dalam keadaan kebimbangan dan juga situasi yang mencekam dan bisa binasa, tenggelam itu kapal atau perahu itu bisa tenggelam ya. Jadi di saat seperti itu kita melihat apa yang Yesus lakukan. Yesus bertindak tepat pada waktunya. Jadi Yesus menghardik angin itu dan danau itu pun tenang. Jadi kita melihat ya, Tuhan katakan tenang ya, tenang semua. Hanya angkat tangan saja semua bisa tenang. Jadi kalau Yesus bertindak, ya pasti terjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, maka melihat itu murid-murid heran. Wah, kok bisa ya? Ini siapa sih orang ini, kan gitu ya? Wah, siapa ya? Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang berdaulat atas segalanya. Ya, beberapa hari yang lalu kita belajar dia berdaulat atas penyakit ya, dia bisa menyembuhkan. Atas kuasa kegelapan bisa dia usir setan-setan, roh-roh jahat yang menguasai orang. Tetapi juga atas alam ini ya, kita melihat Yesus bertindak dan angin danau itu pun reda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita meragukan kuasa Yesus. Amin. Yesus berkuasa atas segalanya, percayalah. Dan memang iman kita perlu bertumbuh, ya. Nah, supaya bertumbuh, firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi mari renungkan firman itu siang dan malam. Belajar akan kebenaran firman ya, dengar suara Tuhan dan kita bergaul karib dengan Dia. Dan ketika ada permasalahan, pergumulan dalam hidup, mari serahkan kepada Tuhan, naikkan doa-doa ya dengan permohonan dan penuh dengan ucapan syukur. Jangan berdoa dengan bersungut-sungut, jangan berdoa minta kepada Tuhan dengan satu keraguan-raguan ya. Orang yang bimbang tidak akan dapat apa-apa, kata firman Tuhan. Jadi jangan seperti murid-murid berkata, Tuhan tolong kita binasa. Bila kalau binasa ngapain minta tolong lagi. Jadi Tuhan tolong, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami, bahwa masalah ini akan bisa kami hadapi, masalah ini akan berlalu, masalah ini akan Tuhan angkat dari kehidupan kami. Dan masalah ini ketika Engkau izinkan, kami percaya ada maksud Tuhan bagi kami. Supaya apa? Ya, supaya kami lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi mengenal Engkau ya Yesus. Bukankah firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Jadi hal yang baik bagi murid-murid di atas perahu itu, sekonyong-konyong mengamuk angin ribut, itu baik bagi mereka. Ya, karena Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut, itu baik bagi murid-murid. Kenapa baik? Karena di situ mereka semakin mengenal siapa Yesus, semakin dilatih, dibentuk mereka di situ. Ya, persoalan-persoalan seringkali ya, memang ketika kita tidak mampu melihat
maksud daripada Tuhan atas persoalan pergumulan itu, kita bisa menghancurkan hidup kita. Ya, banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan karena terlalu banyak persoalan dalam hidup mereka. Tetapi sebenarnya tidak harus meninggalkan Tuhan. Justru ketika Tuhan mengizinkan persoalan pergumulan, bahkan ini ya nyawa mungkin taruhannya itu, ketika Tuhan izinkan itu, maksud Tuhan adalah supaya kita memiliki ya iman yang teruji atau baik itu untuk kita, ya, mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena apa? Kebaikannya akhirnya adalah seperti murid-murid. Orang apakah dia ini? Jadi mereka semakin memiliki pengenalan yang lebih dahsyat tentang Yesus. Kiranya dalam perjalanan hidup kita, kebenaran ini kita pegang. Kita betul bersama dengan Yesus. Ya, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kebenaran ini kita pegang bahwa bersama dengan Yesus tidak berarti semua baik-baik saja. Bersama dengan Yesus bisa saja kita akan menghadapi persoalan, pergumulan, berbagai masalah. Dan itu Tuhan izinkan untuk kita. Jadi bersiap-siaplah. Ketika sekonyong-konyong persoalan datang, kita sudah siap menghadapinya. Ya, jangan akhirnya kita kecewa, putus asa, kehilangan pengharapan, ya, tinggalkan Yesus, jangan. Ya, tetapi percaya, ya, Tuhan yang bersama dengan kita, Dia akan menolong kita. Maka yang kedua adalah datang kepada Tuhan dengan permohonan dan pengucapan syukur. Ya, jangan datang kepada Tuhan dengan bersungut-sungut, jangan datang kepada Tuhan tanpa iman, kita binasa, jangan. Tetapi datanglah kepada Tuhan, ya, dengan keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya, Tuhan berkuasa atas segalanya. Dan kebenaran yang ketiga, lihat, melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, sekalipun itu adalah masalah yang dahsyat, yang luar biasa, di situ kita akan semakin mengenal siapakah Yesus. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Dia berdaulat atas hidup kita, Dia berdaulat atas masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Dia berdaulat di situ. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, ya, sedahsyat apapun angin ribut itu, Dia berkuasa atas itu. Dan ketika hal itu terjadi, mari kita lihat, ya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Jadi dari peristiwa persoalan pergumulan yang kita hadapi, kita akan melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat dan mari kita terus bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.